Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah ya, untuk hari ini kita masih bisa bertemu di pembelajaran kebutuhan dasar manusia ya. Sebentar Ibu izin share screen dulu ya, biar enak. Ini udah nampak share screen-nya? Sudah. Sudah. Sudah, Bu. Alhamdulillah, ya. Sudah, Bu. Sudah, Bu. Sudah, Bu. Nah, Sudah, Bu. ya, ini alhamdulillah. Ya, pelajaran kita hari ini yaitu kebutuhan dasar manusia ya. Kita di sini akan membahas tentang perawatan klien meninggal dunia. Ini nama Ibu Rina Susilawati. Ibu lagi mengadakan PPL di program profesi guru dalam jabatan Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan di Universitas Muhammadiyah Malang ya. Nah, sebelumnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah ya, semoga hari ini menjadi hari yang indah buat kita dan semoga kita semua dalam perlindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin, amin ya. Amin. Amin. Gimana kabarnya hari ini gimana? Pada baik? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah baik. Pada sehat ya? Nggak ada yang sakit ya? Nggak ada. Alhamdulillah Bu. ya. Nah, sebelum belajar kita terlebih dahulu berdoa dulu ya. Kita pimpin doanya oleh Mira. Mira, silakan pimpin doanya. Baik, Bu. Sebelum belajar, alangkah baiknya kita berdoa. Berdoa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilman Amin. 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 Alhamdulillah ya. Kita pertama-tama diawali dengan berdoa dan mudah-mudahan ilmu yang ditambahkan hari ini bisa bermanfaat dan bisa menjadi ilmu yang terbaik buat kalian semua ya. Amin. Nah, bentar ya. Nah, ini sebelum kita melewati pembelajaran hari ini, Ibu di sini ada tujuan ya. Tujuan pembelajaran yang harus kalian yang akan dipelajari hari ini. Ibu menggunakan pembelajaran model problem basic learning, yaitu kalian yang harus mencari masalahnya ya. Nah, di sini diharapkan yang pertama peserta didik mampu mengemukakan definisi mengenai kematian. Jadi kalian harus bisa ya, apa sih definisi kematian itu. Yang kedua, peserta didik mampu mengidentifikasi perubahan tubuh setelah kematian. Jadi nanti setelah kematian ada perubahan-perubahan tubuh yang akan terjadi di jenazah ya dalam beberapa waktu yang setelah kematian terjadi. Yang ketiga, kalian mampu menganalisis penyebab kematian. Jadi penyebab kematian itu karena apa? Apa ciri-cirinya itu. Yang keempat, kalian bisa mampu menyimpulkan pengertian dan tujuan perawatan klien meninggal dunia. Yang kelima, kalian bisa menunjukkan peralatan melalui gambar
yang harus disiapkan untuk melakukan perawatan klien meninggal dunia. Gimana, sudah paham untuk tujuan pembelajaran hari ini? Paham. Insya Allah paham, Bu. Nah, itu tujuan, ya, itu tujuan pembelajaran kita hari ini. Nah, kalian udah ngisi presensi yang Sudah, Ibu Bu. kirim di grup WA ya. Coba Iya. nanti Ibu lihat, Ya, Bu. lihat dulu ya di Iya, Bu. grupnya. Bentar, Ibu lihat. Nah, ini udah 13 peserta ya yang mengisi presensi. Tiara sudah ada, ya udah ada 13 orang ya. Udah semuanya ya ngisi presensi? Ya, Bu. Sudah, Bu. Sudah. Alhamdulillah. Ya, Bu. Kalian tidak lupa mengisi presensinya ya. Nah, kalian hari ini motivasinya ya. Pendidikan adalah senjata paling mematikan di dunia. Kenapa? Ada yang tahu? Karena pendidikan itu dengan pendidikan bisa mengubah dunia. Kalau kalian mau mengubah dunia, kalian harus punya motivasi belajar, dan terus belajar. Belajar. Siap untuk belajar hari ini? Siap, Bu. Siap, Bu. Semangat ya, semangat. Semangat. Nah, ini untuk persepsi. Masih ingat materi pembelajaran yang minggu kemarin? Kita membahas apa? Membahas berduka dan kehilangan. Betul, kita kemarin membahas tentang materi berduka dan kehilangan. Kehilangan. Ada yang tahu tahapan berduka dan kehilangan? Yang pertama, ada yang tahu siapa? Ada, Bu. Ayo, siapa Pepe mau? Ya, yang pertama apa tahapannya? Saya, Bu. Yang Ya. pertama yaitu tahap denial. Denial, apa denial tuh? Yaitu reaksi pertama individu yang mengalami kehilangan adalah shock. Jadi pada saat seseorang yang kehilangan, pasti seseorang yang merasa kehilangannya akan merasa shock. Iya, iya. Ataupun merasa tidak percaya. Begitu, Ya. Ibu? Lebih ke pengingkaran ya, Pak ya? Iya, Ibu. Ya, Mencari betul. kenyataan seperti Iya, itu. betul. Ya, itu tahapan yang pertama. Tahapan yang kedua? Mira, Bu. Mira, ayo Mir. Apa? Ya, yang kedua ada tahap kemarahan atau bisa disebut di mana seseorang individu lebih sensitif sehingga mudah sekali tersinggung dan marah akibat merasa berduka atau iya. kehilangan. Ya, betul-betul. Itu tahap kedua. Tahap ketiga ada yang tahu? Dinda, Ibu. Dinda, ayo Din. Siapa? Dinda? Iya, tadi tahap bergabung. Ya, Din. Tahap menawar, Ibu. Ya, itu yang tahapan ketiga ya. Jadi pasiennya harus yang kehilangan itu, yang ketiga itu ada tawar menawar. Yang keempat, ada yang tahu?
Yang keempat ada lagi? Fitra, Bu. Fitra, apa Fitra? Tahap keempat yaitu depression atau depresi. Iya, depresi. Selama proses berduka, ada saatnya emosi. Iya, betul. Jadi kadang pasien itu ada emosinya ya, depresi. Yang kelima itu, yang terakhir, Santi, Bu. tahap. Santi, Bu. Oh iya ya, San. Santi, Bu. Yang kelima Yaitu tahap apa, tahap San? acceptance. Tahap Ya. acceptance atau menerima. Iya, yang Yaitu jadi yang berkaitan dengan perasaan kehilangan seperti ya sudahlah saya ikhlaskan, terus apa yang harus saya lakukan supaya saya cepat sembuh dan sebagainya seperti itu. Oh iya betul. Alhamdulillah ya kalian masih mengingat sedikitnya tentang materi yang kemarin. Coba nanti dipelajari lagi materi yang kemarin, jangan sampai terlupakan ya. Seperti itu. Baik, Bu. Nah, ini Baik, Bu. nah, ini sebelum kalian masuk ke materi, di sini Ibu menampilkan dua gambar ya. Dua gambar di sini pastinya ada perbedaannya ya. Kalian ada Ya. yang tahu gambar Ya, yang Bu. pertama ini ada apa aja? Ibu, yang pertama orang yang sedang memandikan jenazah, tetapi pada gambar yang kedua yaitu orang yang sedang melakukan perawatan jenazah pada proses pengikatan. Pengikatan. Iya, ada lagi yang lain? Barangkali ada yang lain? Sama, Bu. Ini Bu Sama. Fitra berbeda. Fitra ya. Fitra apa? Pada gambar pertama dilakukan perawatan jenazah menggunakan prosedur Islami, tetapi Iya. pada gambar kedua menggunakan prosedur keperawatan. Iya, iya betul. Ada lagi? Tidak ada, Bu. Tidak ada, ya baik. Kalau tidak ada, ya betul. Di sini Ibu menampilkan kenapa yang pertama itu tadi betul. Ini proses memandikan jenazah ya. Proses memandikan jenazah ya kebanyakan itu yang menurut Islam itu ada tata caranya ya. Tapi kalau kita sebagai seorang perawat, kita hanya melakukan perawatan jenazah saja ya. Nanti bagaimana tata caranya kalian yang akan dipelajari nanti ya selanjutnya. Nah, jadi intinya perawat itu hanya merawat jenazah, bukan memandikannya, kecuali nanti pasien-pasien tertentu yang emang tidak boleh dimandikan secara umum. Jadi harus melalui pemusaran di rumah sakit itu, kecuali itu ya. Mengerti? Untuk gambar ini ya. Jadi perawat itu Mengerti, Bu. hanya merawat jenazah. Ya. Nah, di sini kegiatan inti ya. Ayo coba nanti Ibu tampilkan gambar-gambar mengenai tentang jenazah. Nanti kalian memberi komentarnya ya, apa saja yang ada di benak kalian. Ya, gambar apa itu gitu ya. Nih, gambar yang pertama. Ada yang tahu? Apa? Ini gambar apa? Coba. Ada yang tahu? Ini gambar apa? Lebam. 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 Lebam, Ya, Bu. betul. Ada lebam. Lebamnya. Lebam, Bu. Ya. Ini lebam di daerah. Terus membiru. Iya, lebam atau membiru-biru ya. Ini di daerah apa? Punggung. Di punggung ya. Belakang. Nah, ini salah satu perubahan tubuh yang akan terjadi nanti kalau yang akan terjadi pada jenazah ya. Salah satunya nanti kalian mencari tahu apa sih ini namanya gitu ya. Siap? Siap, Bu. Ya, Siap, jadi Bu. jenazah itu pertama itu harus ada kebiruan. Nanti cari apa kebiruan itu di jenazah ya. Ya, Ini Bu.
Nomor 2. Penurunan suhu tubuh, Bu. Ya, penurunan suhu Yang tubuh pada membiru. siapa ini? pada jenazah. Iya betul, pada orang yang sudah meninggal, ya betul, atau pada jenazah. Jadi nanti ada ciri-ciri atau tanda-tanda pada jenazah itu, salah satunya penurunan suhu tubuh. Sama seperti yang tadi, kalian harus mencarinya ya. Ini ada apa ini? Pembengkakan. Terjadinya pembengkakan. Pembengkakan. Terus ada apa? Apa itu? Kemerahan. Kemerahan. Iya, itu yang lebih ini gambarnya menggambarkan adanya kekakuan di Jadi mayat itu pasti tanda-tandanya ada Kekakuan. ya. Jadi kalian cari tahu tanda-tandanya ya. Ini yang terakhir ada busuk di jenazahnya ini ada busuk nih bau-bau seperti ini. Jadi intinya itu tanda-tanda salah satu tanda-tanda tanda-tanda jenazah ya. Pada jenazah. Kematian ya. Ya. Nanti kalian cari tahu ya namanya itu apa. Iya, Bu. Nah, di sini Ibu ada kasus ya. Kasus di sini Ibu bisa dibacain dulu ya sama Ibu. Di sini ada seorang laki-laki umur 60 tahun dirawat di ICU sejak 1 minggu yang lalu. Kondisi klien saat ini mengalami penurunan kesadaran dan menggunakan alat bantu ventilator. Pada pukul 12, kondisi klien atau pasien mengalami henti jantung, henti napas, sehingga dokter melakukan RJP. Setelah dilakukan pertolongan atau RJP selama 10 menit, klien tidak tertolong dan dinyatakan meninggal dunia. Apa yang bisa kalian baca di sini? Ini ada apa aja? Bisa kalian coba ya, siapa dulu? Pepe. Ya, Pepe. Apa? Ada apa di situ? Pada kasus di atas, saya menemukan bahwa ada kasus orang yang meninggal dunia yang dinamakan dengan mati klinis. Karena pada saat sudah meninggal dunia, orang yang meninggal dunia itu kembali dilakukan pertolongan atau RJP. Iya. Ya, jadi kalian nanti harus mencari tahu tentang definisi kematian ya. Apa itu macam-macam definisi kematian. Terus di sini ada tentang apa coba? Di sini ada tanda-tanda kematian. Jadi di pelajaran kali ini kalian harus mencari tentang definisi dan tanda-tanda kematian. Nah, di sini ada Ibu akan menayangkan sebuah video ya. Disimak. Nih. Sebentar. Kedengaran suaranya ya? Ya, kedengaran, Bu. Kedengaran, Bu. Iya, Ibu tenang dulu ya. Ibu tenang dahulu. Saya akan segera periksa ya, Bu ya.
Dok, nadi karoti sudah tidak teraba. Nah, itu video yang itu ya. Itu video yang Ibu tayangkan. Untuk yang lebih rincinya nanti kalian buka aja di YouTube ya. Nanti Ibu kirim aja di grup WA ya linknya. Ada perbedaan enggak ada antara kasus dan video? Ada tentang ciri-ciri ya tadi nanti kalian lebih pelajari lebih lanjut saja antara kalian amati dan diskusikan bersama kelompok tentang kasus dan video yang tadi Ibu tayangkan. Mengerti? Mengerti, Bu. Mengerti, Ibu. Nah, nanti dari hasil pengamatan kasus dan video tadi, apa saja yang kalian cermati ya. Tadi sebelum melakukan pertolongan RJP kepada klien, apa yang harus kalian ketahui terlebih dahulu? Ada yang tahu? Sebelum melakukan pertolongan RJP, apa saja yang harus kalian ketahui terlebih dahulu? Penyebabnya. Ya, betul. Penyebabnya tadi ya. Penyebabnya apa saja. Terus nanti kalian bahas tentang kenapa klien dinyatakan meninggal dunia oleh dokter. Kalian nanti di diskusi tadi membahas tentang jadi kenapa klien dinyatakan meninggal dunia. Terus apa yang harus kalian sebagai asisten perawat itu apa yang harus kalian lakukan gitu, setelah pasien meninggal dunia. Terus perubahan tubuh apa saja yang terjadi setelah klien meninggal dunia. Itu yang akan kalian diskusikan di hari ini ya. Nah, ini ada LKPD Ibu berikan di grup WhatsApp aja ya LKPD-nya. Iya, Bu. Bentar, Ibu bagikan dulu ya LKPD-nya. Bentar, Ibu tadi belum membagikan LKPD ya. Nah, itu Ibu sudah memberikan LKPD di grup WhatsApp. Nanti kalian sambil diskusi, kalian sambil mengisi LKPD tersebut ya. Nih. Nah, untuk sekarang Ibu bagi kelompok dulu mungkin ya. Nanti kalian dibagi kelompok menjadi 3 dan masuk ke breakout masing-masing ya. Ibu bagi dulu ya. Iya, Bu. Ya, Bu. Ya. Sebentar ya, Ibu bagi kelompok.
Nanti setelah dibagi kelompok, nanti ada join. Kalian join ya di situ. Iya, Bu. Iya, Bu. Ya, Bu. Iya, Bu. Ayo masuk ke roomnya masing-masing ya. Assalamualaikum. Halo, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Ibu. Takutnya nggak kedengeran. Gimana di kelompok 1? Ada semua ya. Kirain Pepe menghilang. Ada, Bu. Ada, Bu. Ya. Gimana di kelompok 1 udah mengerti apa yang harus kalian diskusikan? Sudah, Bu. Sudah? Sudah. Ya. Kalian diskusikan tentang apa saja tadi? Tadi Definisi. tentang membedakan kasus dari video dan dari kasus yang Ibu tadi sebutkan, kita harus menemukan penyebabnya dan kita harus melakukan mengapa klien bisa meninggal dunia dan tindakan apa yang harus perawat lakukan setelah ada pasien yang meninggal dunia. Iya, betul. Nah, nanti kalian diskusikan semua itu, terus isi LKPD-nya, diskusinya mungkin antara 15 menitan ya. Nanti kalau ada yang ditanyakan, maka kalian ditulis aja di grup, nanti Ibu masuk ke room-nya ya. Jadi masuk lagi ke room 1. Nanti Ibu nanti sekarang keluar lagi, masuk dulu ke room ke kelompok 2. Iya, Kalau ada yang ditanyakan di grup aja ya. Nanti Ibu masuk ke grup. Iya, Bu. Ya, Bu. Ada yang ditanyakan dulu nggak? Takutnya ada yang ditanyakan dulu. Tidak, Bu. Tidak. Bu. Ya, selamat Tidak. bekerja kelompok ya. Iya, Bu. Ibu. Terima kasih. Ya. Ibu tinggal ke room 2 ya, atau ke kelompok. Nanti kalau ada yang ditanyakan tadi, tinggal WhatsApp di grup aja ya. Iya, Bu. Iya, Bu. Ya. Assalamualaikum. Kelompok 2 ada semua? Ada, Bu. Ada. Mei ada? Tiara? Ada. Ada. Tiara ada? Tiara? Tiara kemana ya? Ada, Bu. Ada, ya takutnya nggak ada. Nih, ini kelompok 2 ya. Gimana tadi apa yang harus kalian diskusikan? Barangkali ada ini. Tadi kata Ibu apa yang harus kalian diskusikan di kelompok ini?
Ada yang Kelompok 2 akan menjelaskan mengenai perubahan tubuh pada mayat dan alat-alat yang akan digunakan saat melakukan perawatan mayat. Ya, terus tadi ya kalian harus menganalisis kembali kasusnya, terus video yang tadi di YouTube. Jadi apa aja yang harus kalian diskusikan di situ. Nah, selain perubahan tubuh, kalian yang tadi definisi ya penyebab itu yang harus kalian diskusikan. Untuk diskusi ada yang ditanyakan terlebih dahulu? Tidak, Bu. Tidak? Ya, nanti kalian lanjut diskusi, mungkin waktunya 15 menit, sambil kalian mengerjakan ya. Mengerjakan LKPP-nya. Ya, Ibu tinggal dulu, Ibu masuk ke kelompok 3 ya. Kalau ada yang ditanyakan, kalian di chat aja di grup, nanti Ibu masuk ke room-nya. Ya. Baik, Bu. Baik, Bu. Terima kasih. Ya, masuk ke room 3 terlebih dahulu. Assalamualaikum. Halo, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ada ya? Ada semua? Ada, Bu. Apa yang udah kalian tadi diskusikan? Tentang perawatan jenazah. Baru tentang perawatan jenazah. Perawatan jenazah, Bu. Ya. Apa aja sih katanya Pak perawatan jenazah yang kalian udah diskusikan? Definisi perawatan jenazah itu merupakan perawatan pasien yang telah meninggal, terus termasuk juga menyiapkan jenazah untuk diperlihatkan kepada si keluarga, terus juga Ya, Santinya ya, Bu, terkendala maaf, Bu, jaringan ya. kendala jaringan. Iya, iya. Saya teruskan ya, Bu. Iya, Lalu iya. juga perawatan jenazah itu seperti transportasi ke kamar jenazah, jadi pengantaran ke kamar jenazah, dan juga melakukan disposisi atau penyerahan barang si pasien ke keluarga, pihak keluarga gitu. Gitu. Itu. Baru Ya, itu itu untuk ya. definisi. Ya, baru berarti kalian baru mendiskusikan tentang itu. Coba diskusikan lagi tentang apa yang semua yang ada di tadi ya, di kasus sama di video ya. Itu waktunya mungkin sampai jam 1:45 menit. Nanti kalian mempresentasikan hasil dari kerja kalian. Ya. Nanti dibikin PPT nggak apa-apa, singkat saja ya. Nanti untuk presentasinya kalian. Bisa kan bikin PPT? Bisa, Bu. Ya, bisa. Jadi Bisa, nggak sulit ya untuk membuat PPT-nya ya. Nanti PPT-nya dikirim aja di grup WhatsApp biar kalian itu pakai HP ya. Ya, Bu, pakai HP. Ya, Bu, pakai HP. Kirim aja di grup WhatsApp. Jadi Ibu yang membukakan PPT-nya, nanti kalian yang presentasi. Gitu, mengerti? Iya. Baik, Bu, mengerti. Ada yang ditanyakan terlebih dahulu? Tidak ada. Tidak ada? Oh, iya. Kalau ada yang ditanyakan, kalian boleh chat di grup WhatsApp-nya ya. Ya, baik, Bu. Ya, baik, Bu. Ibu tinggal dulu ya sebentar.
bentar ya. Mangga dilanjut kalian untuk diskusi ya. Bentar. Joinnya mana? Ya Allah. Pada keluar background ya? Iya, Ibu. Masuk lagi. Nanti kalian gimana coba idenya? Itu udah ada join lagi? Kan belum selesai. Ayo Sinta, masuk join ke breakout-nya, ke kelompoknya. Sinta, Santi, Lainnya, Bu. ada nggak untuk joinnya? Kelompok 1 tadi Ibu lupa. Halo. Ibu lupa tadi kalian bikin PPT-nya. Bisa kan? Langsung dibikin PPT? Bisa, Ibu. Ya. Kalian diskusinya sudah beres? Sudah nyampe mana? Sudah, Bu. Sudah? Sudah, Bu. Ya, nanti sebentar Sudah, lagi Bu. ya yang lain. Sambil kalian bikin PPT. Ya. Yang singkat aja, nggak usah yang ini ya.
Iya, Ya. Ibu. Seperti biasa sih ya, kalau diskusi kalian bikin PPT. Nanti dikirim di grup aja. Di grup WA aja ya, Bu. Ya, PPT-nya dikirim di grup WA aja. Kalian pakai HP kan ya? Iya, Bu. Ya, Iya, nanti Bu. Ibu yang share screen-nya, nanti kalian yang presentasi seperti itu mungkin ya. Baik. Iya, Bu. Ya, Baik, itu LKPD-nya udah diisi. sedang mengisi, Bu. Sedang mengisi, Bu. Sedang di Sambil Ya. Diisi ya. Jangan terlewatkan. Itu. Kalau ada yang ditanya, ayo. Barangkali ada yang ditanyakan terlebih dahulu. Tidak, Bu. tidak, Bu. Tidak? Ya, ya udah kerjakan lagi ya. Biar nggak Ya, Bu. mengganggu kalian. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Kelompok 2 udah beres? Belum, Bu. Belum? Lagi dikerjain. Ada yang ditanyain? Takutnya masih ada yang ditanyakan? Enggak, Bu. Nggak ada? Ya. Enggak. Tadi udah dibikin PPT seperti biasa? Sudah. Sudah ya? Udah, Bu. Karena udah terbiasa, jadi kalau diskusi kalian selalu bikin PPT. Nanti PPT-nya seperti biasa kalian kirim di grup WhatsApp, nanti Ibu yang share screen-nya ya. Iya, Bu. LKPD-nya diisi? Lagi Itu dikerjain, Bu. Ya. Baik. Kalau begitu Ibu tinggal lagi, nanti waktunya tinggal 5 menitan, cukup nggak? Cukup, Bu. Cukup ya? Cukup. cukup, Bu. 5 menit. Nanti kalian balik ke ke room utama ya. Ibu tunggu. Ya. Jadi Iya, Bu. nanti kalian langsung sama Ibu dimasukin ke room utama ya. Iya, Bu. Ya. So kerjain lagi ya. Nanti Ya, Bu. Ya. Ya, Bu. Ya, itu IP itulah. bentar ya. Join it. Bentar, kok susah. Mana di itu? Robert ya.
Astagfirullahaladzim. Keluarnya gimana nih? Gimana? Udah beres? Udah, Bu. Buat PPT Udah? sudah, Bu. PPT udah, LKPD udah belum? Iya, Bu. Sudah, Bu. Kalau yang udah untuk LKPD silahkan dikirim di grup WA-nya ya. Terus Bu. untuk PPT boleh dikirim untuk presentasi sekarang. Kalau udah beres boleh ya dikirim. Ibu itu sudah PPT-nya dikirimkan di grup WA. Ya, coba Ibu lihat dulu ya. Ya, itu baru kelompok 1 ya, PPT-nya. Dua kelompok lagi. Ya, ada ini untuk kelompok 3. Boleh. Nanti Ibu buka dulu ya, biar nggak susah. Satu kelompok lagi sambil menunggu kelompok yang satunya. Buat LKPD boleh di ini kalau udah ada yang beres.
Yang kelompok 2 belum selesai ya? Sambil nunggu kelompok 2, gimana kalau kita presentasi terlebih dahulu? Gimana untuk kelompok 1 siap untuk presentasi? Siap. Siap, Bu. Siap untuk kelompok 1 ya. Nanti Ibu Acak. Ibu Acak seperti biasa yang kelompok 1 mangga presentasikan tentang definisi kematian dan penyebab kematian serta alat-alat perawatan jenazah. Siap ya? Siap. Siap. Ya, nanti saya screen dulu Ibu. Buat yang kelompok 1. Kelompok 1, kelompok 1. Bentar. Hari ini ada trouble sedikit. Mana ya? Ini. Ini udah ada? Udah ada ya? Udah ada? Silakan. Ada. Siapa yang mau menjelaskan tentang definisi? Saya, Bu. Siapa? Pepe ya? Iya. Oh, silakan Pepe. Saya Pepe, saya dari kelompok 1 akan menjelaskan tentang definisi kematian. Pada umumnya, kematian adalah suatu keadaan alamiah yang setiap individu pasti akan mengalaminya. Jadi, jika seseorang yang hidup dari bayi sampai pun tua pasti akan mengalami kematian. Tetapi kematian merupakan kondisi terhentinya pernapasan, nadi, dan tekanan darah, serta hilangnya respon terhadap stimulus eksternal yang ditandai dengan terhentinya aktivitas listrik otak. Jadi, kematian itu bukan hanya
difaktor oleh umur, tetapi karena ada terhentinya suatu dalam organ tubuh manusia. Dan definisi kematian ada beberapa definisi. Yang pertama mengenai kematian mati klinis. Mati klinis atau yang disebut juga mati somatik adalah kematian yang terjadi akibat terhentinya fungsi ketiga sistem penunjang kehidupan, yaitu susunan saraf pusat, sistem kardiovaskuler, dan sistem pernapasan yang menetap. Nah, jika kondisi kematian ini sudah dinyatakan mati, maka akan terlebih dahulu diberikan pertolongan atau yang disebut dengan RJP. Dan kematian ini bisa diperiksa detak jantungnya, dan kematian ini bisa dinyatakan detak kembali. Berarti jika sudah dilakukan RJP, ada kemungkinan untuk hidup. Begitu, Ya, Bu. itu untuk mati klinis ya? Ya. Ya. Ada juga mati biologis yang akan dijelaskan oleh rekan saya, yaitu Dinda. Baik, di sini saya akan menjelaskan mati biologis. Mati biologis ini merupakan matinya semua organ dalam tubuh manusia. Mati biologis merupakan proses nekrotisasi semua jaringan, dimulai dengan neuron otak yang menjadi nekrotik setelah kira-kira 1 jam tanpa sirkulasi, diikuti oleh jantung, ginjal, paru, dan hati yang menjadi nekrotik selama beberapa jam atau hari. Jadi, mati biologis ini merupakan matinya semua organ dalam tubuh manusia, terutama pada pasien yang mengalami penyakit kronik. Seperti itu, Ibu. Oh ya, ya. Yang satu lagi? Lalu selanjutnya ada mati serebral yang akan dijelaskan oleh rekan saya Mirasani. Ya, Baik, di sini saya akan menjelaskan mengenai mati serebral. Nah, mati serebral ini adalah kondisi kerusakan yang terjadi pada cerebrum atau otak besar yang menyebabkan seseorang mengalami vegetatif. Ya, itu dari definisi tentang kematian ya. Ada 3 definisi kematian. Tadi udah ada bedanya. Nanti kita bahas di sesi tanya jawab ya. Sekarang ini untuk yang tadi penyebab kematian. Kelompok PP, ayo. Ya, saya Rena Marbudiana, saya akan menjelaskan penyebab kematian. Yaitu salah satunya adalah matinya jaringan otak, kemudian tidak berdenyutnya jantung, kemudian berhentinya pernapasan, dan pembusukan pada jaringan tertentu oleh bakteri. Itu sudah, Rena? Sudah, Bu. Oh, itu dari penyebab kematian ya. Nanti kita bahas di sesi tanya jawab. Bentar, ini PP keluar ya. Oke, ini untuk alat-alatnya mana? Ada gak? Bentar. Nah,
Saya jelaskan kelompok 1 itu apa aja. Ya, nama saya Sinta. Di sini saya akan menjelaskan tentang alat-alat perawatan jenazah. Yang pertama ada kasa. Kasa itu untuk untuk menutupi mata jenazah. Kemudian label nama. Label nama digunakan agar jenazah tidak bertukar dengan jenazah yang lain yang akan dirawat. Kemudian ada helm untuk perawat. Kemudian ada handuk untuk mengelap saat jenazah akan dibersihkan. Kemudian ada kain kafan. Ada air dalam baskom untuk membersihkan jenazah, kemudian selimut mandi yang digunakan sebelum membersihkan jenazah. Yang selanjutnya Bentar, ada masih. ada sabun mandi untuk membersihkan jenazah saat dimandikan, lalu ada waslap untuk perawat saat memandikan pasien menggunakan waslap. Kemudian ada bak instrumen. Lalu ada plastik untuk misalkan ada gelang atau cincin yang terdapat pada jenazah, itu dibuka menggunakan pelumas. Selanjutnya ada pelumas, sebelum dibuka menggunakan pelumas. Kemudian ada keranjang pakaian untuk pakaian jenazah, lalu ada baki beralas. Sudah segitu? Sudah. Iya, sudah, Bu. Sudah, Bu. Ya, itu Iya, presentasi sudah, Bu. dari kelompok 1 ya. Sekarang kita akan presentasi dari kelompok 3. Kelompok 3 tadi udah mengirim PT-nya ya. Sebentar, Ibu bukakan dulu. Kelompok 3, kelompok 2. Bentar, Ibu share dulu. Nah, untuk kelompok 2, sudah ada belum? Sudah ada? Sudah, Bu. Nah, untuk kelompok 2, ini terdiri dari siapa aja tadi? Fitra. Fitra ya, terus Anissa, Anissa. Vera, Mei, sama Tiara ya. Tuh. Nah, Ya, untuk Bu. kelompok 2, kalian jelaskan tentang perubahan tubuh yang terjadi pada jenazah ya. Nah, ini coba kalian jelaskan untuk kelompok 2. Fitra, Bu, akan menjelaskan algor motif. Wah, ya, mangga Fitra. Algor motif merupakan salah satu tanda kematian yang terhentinya produksi panas, sedangkan pengeluaran berlangsung secara terus-menerus. Adanya perbedaan panas antara mayat dan lingkungan. Ya, itu untuk algor. Terus? Menjelaskan, Bu. Ya. Siapa? Vera, Bu. Oh, Vera, ya. Gimana, Per? Livermotis atau lebam pada mayat jadi akibat peredaran darahnya terhenti, mengakibatkan stagnasi, maka darah menampati daerah terbawah sehingga tampak. Begitu, Bu. Ya, betul. Ayo, selanjutnya.
Yang selanjutnya rigor mortis. Rigor mortis yaitu kekakuan yang terjadi pada otot orang yang telah meninggal dunia. Rigor mortis yang merupakan salah satu tanda-tanda kematian. Sampai saat ini, rigor mortis menarik diamati dan masih merupakan hal yang mengherankan bagi sebagian orang. Sudah, Bu? Ya, yang selanjutnya. Siapa yang mau menjelaskan? Dan selanjutnya saya Bu Tiara Sadilka akan menjelaskan dekomposisi atau pembusukan. Nah, dekomposisi ini yaitu suatu keadaan di mana bahan-bahan organik yang ada di dalam tubuh itu mengalami dekomposisi atau pembusukan. Nah, baik disebabkan karena adanya aktivitas bakteri, karena autalitas. Nah, skala waktu yang terjadi itu mulai setelah kematian seluler lebih dari 24 jam. Mulai tampak warna kehijauan di perut bagian kanan bawah. Sudah, Bu? Ya, itu untuk perubahan tubuh setelah kematian ya. Nah, sekarang kalian jelaskan tentang nih peralatan apa aja yang harus disiapkan. Saya, Bu. Ya, Yang pertama ada masker, handscoon, dan apron. Apron itu untuk APD. Terus ya, ada pelumas untuk melumasi pergelangan. ya, Gunting perban untuk mengambil perban dan ada plester. ya. Terus, Selanjutnya, baskom untuk berisi air dan bengkok untuk membuang sampah. Sabun untuk membersihkan jenazah. Handuk untuk mengelap jenazah. Itu kain kapan untuk membungkus jenazah. Selimut itu dipakai sebelum memandikan jenazah. Baki beralas untuk peralatan dan ada tempat pakaian kotor. Sudah, Bu. nah, cukup segitu? Iya, Bu. Nah, itu untuk kelompok 2 ya. Sekarang untuk kelompok yang ketiga. Sudah ada kelompok 3? Udah, Bu. Belum, Bu. Udah? Sudah, Bu. Sudah? Sudah, Sudah? Bu. Ya. Yang kelompok 3, Mangga jelaskan silakan tentang Tugas tadi. definisi jenazah ya. Ya, Bu. Ya, siapa yang mau jelasin? Nanti, Bu. Ya, enggak. Saat masih di mute. Sebentar, Bu. Ini, Bu, jaringannya, Bu. Nah, ya. Oke. Jadi perawatan jenazah itu merupakan perawatan kepada pasien yang sudah meninggal dunia, yaitu diantaranya termasuk menyiapkan jenazah untuk diperlihatkan kepada keluarga. Jadi keadaan jenazah itu sudah bersih karena sudah dirawat oleh si pasien. Lalu juga transportasi ke kamar jenazah, pengantaran ke kamar jenazah, dan juga melakukan disposisi atau penyerahan barang-barang yang milik jenazah itu ke pihak keluarganya. Seperti itu. Terima kasih. Ya, itu untuk definisi ya. Nah, ini untuk tujuan. Tujuan siapa yang mau menjelaskan? Nopianti, Bu. Masih mute, Nop. Nah,
Punten PPT-na. Ini udah di tujuan. Oh iya Bu, tujuan yang pertama yaitu penghormatan terhadap jenazah karena karena Rasulullah menganjurkan untuk setiap orang untuk menghormati setiap jenazah. Yang kedua yaitu menjalankan hukum agama. Nah, karena dalam Islam mengurus jenazah Muslim adalah hukumnya yaitu fardu kifayah, seperti memandikan, mengkafani, mensolatkan, serta menguburkan. Nah, tugas kita sebagai perawat yaitu melakukan perawatan jenazah. Nah, pada poin selanjutnya yaitu akan dijelaskan pada teman saya yaitu Pipi. Nah, oleh siapa tadi Pipi ya? Selanjutnya yang ketiga dan keempat. Ya, Pipi ayo. Jadi, sebelum dikembalikan ke keluarga, kondisi jenazah sudah bersih, tidak ada noda seperti darah dan lain sebagainya, supaya tidak terjadi pembusukan dan bau pada mayat tersebut. Ya, tuh. Itu dari tujuan dari perawatan jenazah. Ini alat-alatnya. Oleh saya Bu Rina. Ya, Manggarin. Alat-alat yang digunakan dalam perawatan jenazah yaitu yang pertama kain kafan atau selimut, yang kedua gunting perban, yang ketiga bengkok, yang keempat tempat pakaian kotor, yang kelima kasagulung, yang keenam sarung tangan atau handscoon, yang ketujuh formulir jenazah. Begitu Bu. Itu sudah Ya cukup? Bu. Ya, presentasinya. Ya Bu, sudah cukup. Kita kembali ke dari penyajian hasil diskusi tadi udah dipresentasikan ya. Nah, selanjutnya apakah ada pertanyaan tentang diskusi yang tadi kalian lakukan? Ada, Ibu. Ya, Pei. Pepe gercep. Ibu, Ya, Pei. pertanyaannya yang pertama, apa faktor penyebab kematian dengan adanya pembusukan? Apa faktor penyebab kematian dengan adanya pembusukan? Jadi intinya jenazah kenapa membusuk gitu ya, Pe ya? Iya, Ibu. Ya. Siapa? Ada juga, Bu, pertanyaan yang kedua. Oh, ada 2 pertanyaan. Silakan, Pe. Nah, yang kedua boleh ya, Bu? Boleh. Ibu, kenapa aktivitas sebelum meninggal bisa mempengaruhi suhu tubuh sehingga suhu tubuh bisa menurun? Iya, Ibu itu. Jadi yang kedua intinya kenapa aktivitas pada saat sebelum meninggal bisa mempengaruhi suhu tubuh gitu ya, Pei? Iya, Ibu. Nah, gitu. Yang pertanyaan pertama, siapa yang mau jawab? Barangkali ada yang bisa membantu menjelaskan tentang bagaimana faktor yang mempengaruhi pembusukan. Iya, Bu. Siapa? Bu, Tiara. Oh, Tiara. Ya, Tiara. Siapa? Saya akan menjawab pertanyaan dari Pepe. Pertanyaan yang pertama yaitu faktor pembusukan. Nah, yang pertama itu adalah mikroorganisme. Kemudian yang kedua ada suhu optimal sekitar 21 sampai 37 derajat Celcius. Dan yang ketiga kelembaban tinggi cepat. Yang keempat sifat mediumnya udara, air, dan tanah. Ya, Tiara. Sinyal, mungkin Tiara sinyal. Ada lagi yang lain? Ayo, Santi, barangkali mau membantu. Baik, Ibu, saya bantu. Ya. Lalu juga yang mempengaruhi pembusukan itu umur bayi,
anak, ortu, dan itu prosesnya itu sangat lambat. Dan juga konstitusi tubuh seperti gemuk, nah itu akan cepat. Keadaan waktu mati, kematian, edema, dehidrasi, dan juga sebab kematian radang. Ya, Itu. Banyak ya, Pei. Tadi ada beberapa faktor yang mempengaruhi pembusukan. Ada beberapa tadi. Sudah jelas nggak, Pei? Ya, Bu, Kenapa? sudah jelas. Nah, yang kedua pertanyaannya tentang yang tadi suhu ya? Iya, Bu, suhu tubuh Ya, bisa suhu menurun. tubuh bisa menurun. Kenapa aktivitas sebelum kematian bisa mempengaruhi suhu tubuh? Ada yang mau menjawab? Fitra, Bu. Fitra, ayo coba Fitra. Saya akan menjawab pertanyaan dari PP. Iya, Fitra. Mengapa aktivitas sebelum meninggal bisa mempengaruhi suhu tubuh? Dikarenakan adanya faktor lingkungan. Jika suatu individu sedang berada di pegunungan, bisa saja individu tersebut mengalami hipotermia. Hipotermia adalah suatu kondisi di mana mekanisme tubuh untuk pengaturan suhu kesulitan mengatasi. Jadi, bisa saja individu yang suhu tubuhnya rendah akan mengalami kematian, Bu. Bisa akan mengalami kematian. Jadi gini, Bay. Kalau dan yang lain, kalau untuk yang pengaturan suhu tubuh, aktivitas sebelum kematian ya, misalkan pasien sedang berolahraga, terus langsung terjadinya kematian ya, otomatis suhu tubuh pasien sedang meningkat ya, kalau pasien lagi olahraga. Iya, Bu. Biasanya kalau ya, otomatis itu akan mempengaruhi suhu tubuh. Jadi suhu tubuhnya memperlambatkan. Kalau di jenazah ada penurunan suhu tubuh ya. Nah, Iya, Bu. Penurunan suhu tubuhnya Iya, itu, Bu. ya penurunan suhu tubuhnya itu melambat karena aktivitas sebelum kematian. Jadi seperti itu Pak mungkin. Iya, Ibu. Sudah jelas? Mengerti. Ya, sudah Sudah jelas. mengerti, Bu. Terima kasih. Ada lagi yang mau ditanyakan? Tidak, Bu. Tidak? Tidak, Ya. Bu. Kalau tidak, kita lanjut. Nih, nanti kalian mengisi soal di Google Form. Ibu kirim dulu soal itunya ya. Tidak mengetahui asuhan keperawatan. Pasien meninggal dunia. Dina naon ieu teh ngisi? Bentar, ini linknya Ibu kirim di WA ya. Ya, Bu. Bentar. Itu linknya udah Ibu kirim, mangga diisi dulu 5 menit bisa ya. Sedikit kok soalnya. Ya, Bu. Ya. Diisi dulu sebentar. Iya, Bu. Keluar teh. Jangan keluar, isi aja. Itu kan bisa.
Udah beres ngisi soalnya belum? Gimana? Udah selesai? Sudah, Bu. Udah, Pei? Sudah, Ibu. Sudah terlihat skornya. Iya, siap. Yang lain gimana? Udah belum? Sudah, Ibu. Sudah, Bu. Udah? Udah, Bu. Alhamdulillah. Udah ya. Nanti Ibu lihat skornya. Itu share screen-nya udah ada belum? Belum. Baik, salah hiji mah. Belum? Udah ada belum? Belum. Sudah, Bu. Koma. Udah ya. Nah, Mati otak teh. Cerebral. Sudah, Bu. Sini. Rina udah belum, Rin? Sudah, Bu. Sudah. Ya. Kalau sudah, kita ke kesimpulan ya. Tadi tadi bagaimana ciri-ciri orang yang telah meninggal? Ada yang tahu? Penyebab, ciri-ciri, ya? Ada, Bu. Apa? Ciri-ciri orang yang sudah meninggal dunia Ya. akan mengalami penurunan suhu tubuh. Terus? Lalu Pas orang yang meninggal dunia, Pei? oh, Ya. ya Allah, maaf ya, Bu. Ya, ayo. Apa, Pei? Pas orang meninggal dunia, ciri-ciri yang pertama kalian lihat itu apa? Tanda-tanda. Henti napas. Ya, betul. Henti napas. Terus adanya Lalu kematian pada semua organ. ada Dan kematian semua. korteks juga. Yang paling, ya betul. Yang paling kalian bisa terlihat itu yaitu henti napas dan henti jantung ya. Itu paling pertama kalian. Berhentinya nadi. Ya, yang paling pertama kalian lihat, yang pertama kalian periksa ya. Itu harus diingat, henti napas, henti jantung, henti nadi. Nanti kalian periksa yang lainnya kayak pupil. Tadi ya. Itu. Terus perubahan tubuh yang terjadi setelah meninggal. Yang tadi, Pei. Pei mana? Penurunan Terjadinya Ya, betul. Lalu lebam, mayat, kaku, sama pembusukan. Ya, Pembusukan. Nanti yang harus kalian ingat itu waktunya ya. Kapan waktu adanya algor mortis, kapan waktu terjadinya rigor mortis, itu yang harus kalian pahami terlebih lanjut ya. Itu jangan dilupakan maksudnya ya. Tadi kan sudah ya. Ya, Bu.
Nah, di sini ada tadi tujuan perawatan klien meninggal dunia. Kita merawat pasien meninggal supaya apa? Supaya tidak terjadi pembusukan pada Ya, tidak terjadi pembusukan. Terus apa lagi? Supaya pasien dalam keadaan bersih, Bu, tidak terdapat darah ataupun noda yang lainnya. Ya, betul. Itu. Ada lagi? Pasiennya siap untuk dibawa ya oleh keluarga karena sudah dalam keadaan bersih. Nah, itu mungkin terus peralatan-peralatan yang digunakan tadi APD, ya itu APD, terus yang paling utama itu mungkin kain ya, gunting kain bersih intinya ya, bukan bukan kain kapan sih, sepertinya kain bersih aja kalau untuk di perawatan meninggal dunia di kita di apa sebagai asisten keperawatan gitu. Jadi kain bersih aja, kain panjang bisa, kalau ada yang putih nggak apa-apa ya, selimut juga nggak apa-apa. Yang penting untuk menutupi pasien ya. Terus label, yang paling penting itu label jenazah ya, jangan dilupakan itu label jenazah ya. Nanti kalian pelajari lebih lanjut lagi pada saat praktik nanti di sekolah ya. Nah, untuk yang selanjutnya, Iya, Bu. Iya, Bu. apa yang telah kalian pelajari hari ini? Tentang kematian, Perawatan jenazah. Ya, jadi intinya kalian sekarang mudah-mudahan tahu tentang perawatan. Bagaimana sih perawatan jenazah itu? Apa sih kematian itu ya? Itu. Iya, Ibu. Terus apa yang kalian sukai dari pembelajaran hari ini? Ada yang disukai tidak? Apa, Per? Ibu bisa mengetahui yang belum kita ketahui, jadi lebih banyak ketahui. Ya, betul. Itu ya. Adakah kekurangan atau kelebihan pada pembelajaran hari ini? Takutnya ada yang kekurangannya itu jaringannya, Bu. Ya, betul, jaringannya. Ya, kalau di sistem daring ya itu jaringannya ya. Harus keluar masuk Zoom. Ya, betul. Keluar masuk terus. Ya. Yang sabar mungkin ya, karena jaringan tidak bisa kita akalin karena itu mah sudah dari sananya ya. Itu. Nah, untuk pelajaran yang selanjutnya minggu depan kalian luring ya. Kalian bisa mempelajari terlebih dahulu tentang prosedur kerja perawatan jenazah. Nanti pas kalian ketemu kita di sekolah, kita belajar tentang praktikum tentang perawatan klien meninggal dunia. Mengerti? Mengerti, Bu. Nah, minggu depan ya kita ketemu di sekolah ya. Nah, sebelum kita akhiri, sebaiknya tadi pertama kita dengan berdoa, sekarang kita ditutup dengan berdoa lagi. Iya, Bu. Ya, Pepe mau memimpin doanya, ayo. Boleh. Ya, Pepe. Bismillahirrahmanirrahim. Sesudah kita belajar, mari kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa dimulai.
Amin. Ya Allah. Berdoa Mudah-mudahan selesai. ya, amin ya Allah. Alhamdulillah, mudah-mudahan pelajaran hari ini sesuai doanya tidak dilupakan ya. Itu Amin. mudah-mudahan. Amin. Ya, untuk pertemuan kali ini dicukupkan sekian dan terima kasih ya. Kita bertemu di minggu depan. Ya. Itu alhamdulillah ya. Mangga silakan live dari Zoom-nya. Terima kasih semuanya ya. Terima kasih anak-anakku. Iya, Ibu. Iya, Ibu. Sama-sama. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bu Wima, Ya, Bu Eti. udah ya, cukup. Udah. Apunten Bu Eti, masih banyak kekurangannya. Bagus. Ini nanti untuk masukannya berbarengan aja dengan yang lain ya. Iya, Bu, ya, Bu. Oke, boleh ditutup aja langsung. Ya, siap. Terima kasih. Ya, nuhun Bu Eti, nuhun. Bu.